Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Hamdan, SPD MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik kali ini. Baik, izinkan kami untuk memaparkan materi dari hasil kajian literatur kami mengenai problem stres di sekolah SD, SMP, dan SMA pada perkembangan peserta didik. Baik, tentunya di sini saya tidak sendiri. Saya Maya Puspita dengan NPM 21215401 bersama 3 rekan saya. Saya Mutia Trianingsi, NPM 2121545502. Saya Linda Melinda dengan NPM 2121541108. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, alangkah baiknya kita buka acara kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pemaparan materi yang pertama oleh presentator pertama. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi yang pertama mengenai stres. Dari beberapa literatur yang saya baca mengenai pengertian stres adalah bentuk ketegangan dari fisik, psikis, emosi, maupun mental. Stres sangat dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Stres juga dapat mempengaruhi kesehatan seseorang dan dapat membuat produktivitasnya menjadi menurun, yang nantinya membawa peserta didik mengalami gangguan mental dan dapat menimbulkan rasa sakit. Stres dapat memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, khususnya bagi peserta didik, di mana peserta didik sendiri merupakan komponen dalam suatu sistem pendidikan yang kemudian diproses menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan dari pendidikan. Selanjutnya, mengenai pengertian stres menurut Selye dalam RIS 1992, stres terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu stres bersifat menyenangkan dan merupakan pengalaman yang memuaskan. Stres dapat meningkatkan keadaan, kognisi, dan performasi individu. Dapat memotivasi untuk menciptakan sesuatu. Selanjutnya, yang kedua yaitu distres atau stres negatif. Merupakan stres yang bersifat tidak menyenangkan. Stres yang dirasakan sebagai suatu keadaan di mana individu mengalami rasa cemas, ketakutan, khawatir, atau gelisah, sehingga individu mengalami keadaan psikologis yang negatif, menyakitkan, atau timbul untuk menghindarinya. Baik, selanjutnya mengenai stres sekolah atau akademik. Stres sekolah atau school stress merupakan sebuah istilah yang relatif baru. Istilah mengenai topik ini belum banyak digunakan dalam penelitian mengenai psikologi dan jarang ditemukan dalam berbagai kamus seperti ensiklopedia dan handbook. Konsep school stress menurut sejumlah peneliti psikologi dan pendidikan untuk memahami kondisi stres yang dialami oleh siswa di sekolah
merupakan pengembangan dari konsep organisasional stres atau job stress, yakni stres yang dialami individu akibat tuntunan organisasi atau tuntunan pekerjaannya. Lalu dikembangkan lagi sebuah konsep yang secara khusus menggambarkan kondisi stres yang dialami oleh siswa akibat tuntutan sekolahnya, yakni school stress. Selanjutnya mengenai stres akademik menurut para ahli. Di sini ada dua menurut pendapat para ahli. Yang pertama menurut Gusniarti 2002. Hasil persepsi yang subjektif terhadap adanya ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa. Yang kedua, menurut Alvin 2007, stres muncul karena adanya tekanan-tekanan untuk menunjukkan prestasi dan keunggulan dalam kondisi persaingan akademik yang semakin meningkat, sehingga mereka semakin terbebani oleh berbagai tekanan dan tuntutan. Terima kasih. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mutia atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua oleh presentator kedua. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Boleh di next slide. Nah, problem stres sendiri dapat kita ketahui bahwa problem stres itu merupakan suatu permasalahan yang terjadi di sekolah, baik itu saat di tengah proses pembelajaran ataupun tidak. Hal ini berupa ketidaknyamanan peserta didik di dunia sekolah, yang mana setiap peserta didik memiliki berbagai tuntutan, baik itu dari segi internal ataupun eksternal, yang semua hal tersebut membebani dan menekan peserta didik, yang pada akhirnya dapat menimbulkan stres yang dapat mempengaruhi prestasi dan aktivitas belajar di sekolahnya. Selanjutnya, nah, ada aspek dan gejala stres pada peserta didik. Untuk aspeknya itu ada 3, yang pertama kognitif, kedua emosi, dan yang ketiga perilaku sosial. Untuk aspek kognitif ini merupakan salah satu yang dapat memicu terjadinya stres pada siswa. Kesulitan dalam menjawab soal ujian karena lupa atau sukar mengingat pelajarannya yang telah dipelajari semalam dapat membuat siswa stres. Stres yang tinggi dapat mengakibatkan terganggunya proses kognitif. Selanjutnya, untuk hadir bersamaan dengan stres, dan orang sering menggunakan tingkat emosionalnya untuk mengevaluasi stresnya. Proses penilaian kognitif dapat berpengaruh sekaligus terhadap stres dan berpengalaman emosional. Ketakutan adalah reaksi emosional yang mengikuti ketika terjadinya stres, yang meliputi kombinasi antara ketidaknyamanan psikologis dan arousal. Stres juga dapat menimbulkan perasaan sedih, depresi, marah, dan tidak bahagia. Selanjutnya, untuk aspek perilaku sosial itu dapat mengubah kepribadian seseorang. Orang yang mengalami stres dapat kehilangan kemampuannya dalam bersosialisasi. Stres dapat mengakibatkan juga seseorang berperilaku agresif dan menjadi pemarah. Kemudian untuk gejala stres ada gejala fisikal, gejala intelektual, gejala emosional, dan gejala interpersonal. Untuk gejala fisikal sendiri ini berupa sakit kepala, insomnia, sakit punggung, diabetes, gatal-gatal pada kulit, urat tegang, tekanan darah tinggi, berkeringat, perubahan selera makan, mudah lelah, dan tambah banyaknya melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam kerja dan hidup. Selanjutnya, gejala intelektual
Stres juga dapat berdampak pada kerja intelek. Gejala-gejalanya yaitu susah berkonsentrasi, sulit membuat keputusan, mudah terlupa, pikiran kacau, daya ingat yang sehat, dan mutu kerja yang rendah. Selanjutnya, gejala emosional bila tidak ditangani dengan baik psikiater. Gejala emosional stres antara gugup, harga diri menurun, mudah tersinggung, emosi mengiring, atau kebiasaan sumber daya mental atau burnout. Selanjutnya, gejala interpersonal itu stres yang mempengaruhi hubungan dengan orang lain baik di dalam maupun di luar rumah. Gejala-gejalanya yaitu kehilangan kepercayaan kepada orang lain, mudah menyalahkan orang lain, mudah membatalkan janji, suka mencari-cari kesalahan orang lain, mengambil sikap terlalu membentengi dan mempertahankan diri, dan mendiamkan orang lain. Selanjutnya, nah, adapun faktor yang mempengaruhi stres pada peserta didik, ada 2 faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri, itu ada pola pikir individu, yang dimana mereka tidak dapat mengendalikan situasi mereka yang cenderung mengalami stres lebih besar. Semakin besar kendali yang siswa pikir dapat ia lakukan, semakin kecil kemungkinan stres yang akan siswa alami. Kemudian kepribadian seseorang siswa dapat menentukan tingkat toleransinya terhadap stres. Tingkat stres siswa yang optimis biasanya lebih kecil dibandingkan siswa yang sifatnya pesimis. Dan yang ketiga, keyakinan. Keyakinan penyebab internal yang dimana menentukan tingkat stres siswa yang keyakinan atau pemikiran terhadap diri. Keyakinan terhadap diri memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan situasi-situasi di sekitar individu. Penilaian yang diyakini siswa dapat mengubah cara berpikirnya terhadap suatu hal, bahkan dalam jangka panjang, yang dapat membawa stres secara psikologis. Selanjutnya, ada faktor eksternal, yaitu pelajaran. Pelajaran yang padat, kurikulum dalam sistem pendidikan yang ditambah bobotnya dengan lebih tinggi, akibatnya persaingan semakin ketat, waktu belajar bertambah, dan beban pelajar semakin berlipat. Walaupun beberapa alasan tersebut penting bagi perkembangan pendidikan dalam negara, tetapi tidak dapat menutup mata bahwa hal tersebut menjadikan tingkat stres yang dihadapi siswa meningkat pula. Yang kedua, faktor eksternalnya yaitu tekanan untuk berprestasi. Nah, tekanan untuk berprestasi yang tinggi, para siswa sangat ditekankan untuk berprestasi dengan baik dalam ujian-ujian mereka. Tekanan ini terutama datang dari orang tua, keluarga guru, tetangga, teman sebaya, dan diri sendiri. Selanjutnya, dorongan status sosial. Dorongan status sosial pendidikan selalu menjadi simbol atau simbol status sosial. Orang-orang dengan kualifikasi akademik tinggi akan dihormati masyarakat, dan yang tidak berpendidikan tinggi akan dipandang rendah. Siswa yang berhasil secara akademik sangat disukai, dikenal, dan dipuji oleh masyarakat. Namun sebaliknya, jika siswa yang tidak berprestasi di sekolah, yang disebut lambat, malas, atau sulit, mereka dianggap sebagai pembuat masalah dan cenderung ditolak oleh guru, dimarahi orang tua, dan diabaikan oleh teman sebayanya. Selanjutnya, faktor eksternal yang terakhir itu orang tua. Orang tua yang saling berlomba di kalangan orang tua yang lebih terdidik dan kaya informasi, persaingan untuk menghasilkan anak-anak yang memiliki kemampuan dalam berbagai aspek juga lebih keras. Seiring dengan menjamurnya pusat-pusat pendidikan informal, berbagai macam program tambahan, kelas seni rupa, musik, pendidikan informal, balet, dan drama yang juga menimbulkan persaingan siswa terpandai, terpintar, dan serba bisa. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Linda yang telah menyampaikan mengenai
gejala, aspek, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari problem stres tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari presentator yang ketiga, yaitu saya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu mengenai materi tuntutan sekolah yang dapat menjadi sumber problem stres peserta didik. Nah, di sini terdapat 4 aspek. Yang pertama, physical demands atau tuntutan fisik, di mana tuntutan fisik ini menyebabkan stres siswa yang bersumber dari lingkungan fisik sekolah tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan stres karena physical demands, seperti keadaan iklim ruang kelas, yang mana dalam ruangan kelas tersebut temperaturnya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Nah, untuk selanjutnya ada pencahayaan dan penerangan yang kurang terang ataupun terlalu redup, yang nantinya dapat merusak indera penglihatan dari peserta didik tersebut. Kemudian ada perlengkapan berupa sarana atau prasarana yang dapat menunjang pendidikan, daftar pelajaran, kebersihan dan kesehatan sekolah, keamanan, serta penjagaan dalam sekolah tersebut. Nah, tuntutan ini dapat berpengaruh pada emosional atau diri suatu individu pada peserta didik. Untuk yang kedua yaitu task demand atau tuntutan tugas. Nah, tuntutan tugas ini merupakan tugas-tugas pelajaran yang diberikan oleh guru kepada muridnya, yang mana dengan diberikannya tugas tersebut membuat peserta didik, khususnya anak remaja, menjadi tertekan dan dapat menimbulkan stres. Tuntutan tugas dapat berupa tugas sekolah dan juga tugas rumah, yang mana semua tugas tersebut diberikan dengan batasan waktu pengumpulan tugas yang relatif singkat. Tekanan tersebut dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor, seperti mengikuti semua pelajaran, baik yang mereka sukai ataupun tidak mereka sukai, memenuhi tuntutan kurikulum, dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Nah, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwasannya tugas-tugas akademik dapat menimbulkan perasaan cemas dan stres, khususnya bagi kalangan remaja. Remaja umumnya lebih tertarik pada aktivitas yang mereka lakukan dibandingkan dengan mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, terdapat juga penelitian di mana remaja kebanyakan menghabiskan waktunya untuk mengerjakan PR, sehingga peserta didik tersebut seringkali mengalami perasaan-perasaan negatif seperti merasa sedih, marah, bosan, dan self-conscious. Nah, untuk yang ketiga terdapat role demands atau tuntutan peran, di mana peran di sini merupakan sekumpulan kewajiban yang diharapkan dapat dipenuhi oleh masing-masing individu sesuai dengan posisinya. Peran secara khusus berkaitan dengan sekumpulan harapan yang dimiliki oleh seseorang dan orang lain yang membentuk lingkungan sosial. Harapan ini tidak hanya berupa tingkah laku atau tindakan, melainkan juga meliputi harapan tentang motivasi, perasaan, dan nilai-nilai serta sikap. Yang keempat yaitu interpersonal demands atau tuntutan interpersonal, di mana di dalam lingkungan sekolah, siswa tidak hanya dituntut untuk mendapatkan prestasi akademik yang bagus saja, melainkan juga harus dapat berinteraksi dengan lingkungan dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun dalam interpersonal demands ini, peserta didik dapat mengalami stres seperti ketegangan dalam diri siswa yang nantinya dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakmampuan peserta didik tersebut dalam menjalankan hubungan interpersonal yang positif dengan guru dan teman sebayanya. Persaingan antar teman, kurangnya perhatian dan dukungan yang diberikan oleh guru, perlakuan seorang guru yang tidak adil, dijauhi dan dikucilkan teman, dan sebagainya. Hal ini tentunya dapat menimbulkan stres kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya terdapat perbedaan problem stres yang dialami antara peserta didik SD, SMP, dan SMA. Tentunya kita ketahui bahwa setiap individu memiliki masalah stres yang berbeda-beda, apalagi dengan perbedaan tingkat jenjang seperti SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk tingkat SD sendiri terdapat
permasalahan yang pertama, misalnya menimbulkan gejala pada kognitif, afektif, fisiologis. Nah, biasanya ditandai dengan sulitnya berkonsentrasi pada pelajaran, sulit membuat keputusan, khawatir akan ditunjuk guru, maju untuk maju ke depan, atau siswa terlihat mengantuk saat pelajaran, kesulitan dalam mengerjakan tugas, dan akhirnya siswa tersebut merasa jenuh, yang akhirnya siswa itu bolos sekolah. Yang kedua yaitu terbatasnya kebebasan dan waktu, di mana kegiatan yang ingin dilakukan banyak, namun karena keterbatasan waktu, siswa merasa tertekan. Peserta didik juga memiliki potensinya masing-masing dalam bidang akademik ataupun non-akademik, sehingga seharusnya peserta didik itu dapat mengeksplor bakat yang ada pada diri melalui kegiatan atau hobi yang mereka minati. Namun karena pelajaran yang lebih padat, seperti banyaknya tugas atau ulangan harian, siswa yang mengikuti 5-6 jam pelajaran dalam sehari membuat peserta didik tingkat SD tersebut merasa stres dan merasa jenuh karena siswa tersebut terjebak dalam rutinitas seperti orang dewasa. Untuk yang ketiga yaitu tekanan dari orang tua untuk berprestasi, di mana tekanan ini secara tidak sadar orang tua selalu melontarkan ungkapan-ungkapan dan perlakuan untuk anak tersebut agar berprestasi dengan baik. Ketika orang tua atau guru terlalu menuntut sehingga siswa merasa jadi tidak nyaman untuk belajar dan akhirnya merasa malas untuk belajar. Orang tua juga banyak beranggapan bahwa anak-anak seusia sekolah dasar lebih baik mengikuti les daripada bermain untuk masa depannya kelak. Untuk stres peserta didik pada tingkat SMP, di antaranya yang pertama, di mana pada masa SMP ini masalah mengenai problem stres mulai bervariasi, di mana siswa SMP sudah mulai mengalami pubertas, yang mana antara lawan jenis sudah adanya rasa ketertarikan. Dengan adanya rasa ketertarikan tersebut membuat suatu masalah baru yang muncul selain dari menangani masalah proses pembelajarannya. Untuk yang kedua yaitu full day school, yang mana sudah ditetapkan pada peserta didik tingkat SMP, memungkinkan terjadinya kejenuhan pada siswa tersebut atau stres akademik. Karena peserta didik akan mendapatkan tekanan di sekolah mulai dari kemalasan pada kegiatan belajar mengajar, ketegangan menghadapi pelajaran, ujian, keletihan, dan kurangnya istirahat, serta kurangnya pergaulan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar peserta didik tersebut. Untuk yang ketiga yaitu pada masa SMP, peserta didik memasuki fase anak-anak ke fase remaja awal, di mana emosi pada peserta didik tingkat SMP masih labil dan belum terkontrol dengan baik. Pada tingkat SMP juga, peserta didik mulai menemukan hal-hal yang baru yang belum mereka temukan di tingkat sekolah dasar, di mana hal tersebut menjadi suatu tuntutan untuk mereka beradaptasi pada lingkungan dan kondisinya. Untuk stres peserta didik yang dialami pada tingkat SMA, misalnya yang pertama yaitu masa SMA merupakan masa remaja awal menuju akhir, yaitu masa storm and stress, di mana ini merupakan suatu periode pada transisi kanak-kanak menjadi dewasa. Dan di masa ini juga peserta didik tingkat SMA memiliki tugas perkembangan yang harus dicapai. Misalnya yang pertama terjadi penerimaan kenyataan bahwa fisik akan mengalami perubahan. Yang kedua, peserta didik mempelajari peranan sosial yang ia miliki. Yang ketiga, peserta didik mampu terlepas dari ketergantungan pada orang dewasa, yaitu seperti kepada orang tua. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan persiapan untuk menentukan pilihan pekerjaan yang sesuai atau perguruan tinggi yang diinginkan. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengerti dan mengimplementasikan bahwa perlakuannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk yang permasalahan yang kedua yaitu pada masa remaja tingkat SMA ini keadaannya tidak stabil dan mudah meledak dikarenakan pertentangan nilai-nilai.
Nah, tingginya emosional ini dapat dipengaruhi adanya tekanan dari tuntutan sosial terhadap penerimaan peran baru seperti layaknya orang dewasa. Keadaan seperti ini dapat memicu permasalahan pada diri peserta didik, misalnya mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, penyalahgunaan obat, dan penyimpangan tingkah laku atau terjun ke dalam pergaulan bebas. Nah, peserta didik yang tidak mampu mengontrol keadaan emosinya dapat mengarahkan ke hal-hal yang negatif dan dapat berpengaruh pada prestasi akademiknya. Nah, untuk permasalahan yang ketiga, peserta didik pada tingkat SMA memiliki permasalahan belajar dan mulai berpikir untuk masa depannya. Misalnya permasalahan pembelajaran yang dialaminya yang pertama keterlambatan akademik, di mana kondisi peserta didik dengan intelijensi tinggi tetapi tidak dikembangkan secara optimal. Yang kedua, ketercepatan dalam belajar. Misalnya anak didik tersebut memiliki IQ tinggi sehingga membutuhkan tugas tambahan atau khusus untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Yang ketiga yaitu kurangnya motivasi belajar pada diri peserta didik tersebut, sehingga peserta didik tersebut mengalami kemalasan dan kejenuhan dalam melakukan proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi peserta didik yang memiliki sikap serta kebiasaan yang kurang baik dalam belajar dan bertolak belakang dengan yang seharusnya. Misalnya sering menunda tugas, tidak suka atau membenci guru, tidak tepat waktu atau mengulur waktu, serta tidak bertanya mengenai hal-hal yang kurang dipahaminya. Padahal pada masa ini peserta didik diharuskan untuk mengeksplor diri dan bakat agar peserta didik tersebut paham dan dapat beradaptasi dengan kondisi dan lingkungannya. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh presentator yang keempat. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari problem stres yang dialami peserta didik dan upaya mengatasinya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari problem stres yang dialami peserta didik. Terdapat banyak pengaruh yang ditimbulkan akibat stres bagi peserta didik. Stres merupakan tekanan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, keluarga, teman, dan juga berbagai faktor lainnya yang dapat menimbulkan stres. Terdapat pendapat seorang ahli bernama Viriam dan Cross pada tahun 1987 yang menyatakan bahwasannya stres seorang anak yang sudah tinggi memungkinkan dapat memberikan pengaruh yang negatif, seperti menentang dan berbicara di belakang guru, membuat keributan dan juga lelucon, serta mengalami sakit kepala dan sakit perut. Perlu kita ketahui bahwasannya stres tidak hanya memberikan dampak yang negatif saja. Terdapat pula dampak yang positif akibat problem stres yang dialami peserta didik. Berikut pengaruh negatif yang disebabkan oleh problem stres yang dialami oleh peserta didik. Pertama yaitu pengaruh yang kurang baik terhadap kehidupan pribadi anak, baik itu secara fisik, psikologis, maupun secara psikososial ataupun tingkah laku. Perlu kita ketahui bahwasannya stres memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap peserta didik tersebut. Stres dapat memberikan dorongan pengaruh yang kurang baik dan nantinya sangat berpengaruh terhadap tingkah laku dalam menjalani kehidupan sehari-hari anak tersebut. Yang kedua yaitu sakit secara fisik. Contoh stres secara fisik seperti gugup saat presentasi di depan kelas ataupun di depan halayak ramai. Selain itu, badan akan terasa lemas, lesu, letih, dan juga tidak bertenaga karena masalah-masalah tertentu yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan seorang anak tersebut. Stres yang sudah semakin parah dapat mengalami gangguan-gangguan pada tubuh seperti naiknya asam lambung, dan pada tingkat tertinggi, stres akan mengakibatkan seorang tersebut akan mengalami putus asa hingga anak tersebut mengalami depresi dan yang nantinya dapat menimbulkan hasrat ingin bunuh diri.
Dan yang ketiga yaitu malas dan menjadi kurang fokus dalam proses belajar mengajar. Karena masalah yang dialami oleh anak tersebut, maka seorang anak tidak fokus dalam proses belajar mengajar, dan nantinya sangat berpengaruh terhadap nilai anak tersebut. Yang keempat yaitu menentang orang tua, guru, ataupun bertingkah yang menyalahi aturan atau menyalahi etika. Seorang anak yang stres akibat suatu problem akan bertingkah laku yang aneh dari anak-anak yang pada umumnya. Anak yang memiliki program stres akan sering menentang omongan ataupun masukan, baik itu dari guru, orang tua, teman, sekalipun dari orang yang paling dekat dengan dirinya. Yang kelima yaitu insomnia ataupun kurangnya kuantitas dan juga kualitas tidur seorang anak tersebut. Insomnia dapat terjadi akibat anak tersebut terlalu memikirkan problem yang sedang anak tersebut lalui, yang mana dapat mengakibatkan anak tersebut selalu memikirkan masalah yang sedang dialaminya dan pada akhirnya dapat mengganggu istirahat ataupun pola tidur anak tersebut. Yang keenam yaitu emosi yang tidak stabil yang mengakibatkan terhadap interaksi peserta didik dengan lingkungannya yang mengakibatkan interaksinya yaitu kurang baik. Terjadinya interaksi yang kurang baik karena adanya suatu problem stres yang terjadi, maka akan dapat sangat mempengaruhi sikap ataupun tingkah laku anak tersebut di lingkungannya yang dapat menimbulkan emosi yang kurang stabil. Yang ketujuh yaitu penurunan kualitas belajar dan prestasi peserta didik. Karena suatu problem yang sedang terjadi dalam kehidupan anak tersebut membuat sang anak tidak fokus belajar dengan pelajaran yang didapatnya pada hari itu. Sehingga anak tersebut tidak fokus belajar dan tidak ada materi yang anak tersebut pahami, yang nantinya dapat mengakibatkan penurunan nilai tersebut. Penurunan nilai yang didapat oleh sang anak, yang nantinya sangat berpengaruh terhadap progres masa depan sang anak tersebut. Selain dampak negatif, terdapat pula dampak positif yang disebabkan oleh problem stres yang dialami seorang anak tersebut. Dampak positif yang dialami akibat problem stres anak tersebut diantaranya yaitu meningkatkan kesadaran, motivasi, dan juga prestasi diri. Positif ataupun negatifnya problem stres yang terjadi pada peserta didik disesuaikan dengan penilaian kognitif mereka, yaitu proses mental yang berlangsung terus-menerus untuk menginterpretasikan sebagai situasi dalam interaksinya dengan individu lainnya. Next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya penanganan problem stres peserta didik. Pada dasarnya, stres tidak dapat dihilangkan, melainkan hanya dapat diturunkan intensitasnya, sehingga nantinya berada pada batasan yang toleransi, dan nantinya tidak membahayakan dan menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan para peserta didik, dan peserta didik dapat mengendalikan respon dalam menanggapi problem stres tersebut dengan baik. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problem stres yang dialaminya. Yang pertama yaitu menciptakan situasi dan kondisi sekolah yang kondusif. Seorang praktisi dunia bernama Hansuk pada tahun 1995 menyatakan kepada pihak sekolah agar mampu menciptakan iklim ataupun situasi dan kondisi sekolah yang sehat dan juga menyenangkan, yang nantinya membuat setiap siswa dapat berinteraksi dengan lingkungan sekolahnya. Membuat lingkungan yang nyaman ini dapat sangat memberikan dampak yang positif terhadap anak tersebut, yang nantinya dapat meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, menimbulkan rasa nyaman yang nantinya dapat meminimalisirkan rasa stres yang dialami oleh anak tersebut. Yang kedua yaitu melaksanakan program pelatihan penanganan stres. Kondisi stres yang dialami oleh peserta didik dapat ditangani dengan melaksanakan berbagai program pelatihan,
Salah satunya yaitu menangani program pelatihan seperti pelatihan inokulasi stres atau stress inoculation training. Inokulasi stres merupakan salah satu strategi ataupun teknik kognitif perilaku dalam program-program terapi dan juga konseling, di mana hal ini bertujuan agar mengurangi stres yang terjadi pada peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu mengembangkan resiliensi peserta didik. Resiliensi merupakan kemampuan ataupun kapasitas yang dimiliki oleh seorang peserta didik untuk menghadapi, mencegah, meminimalisirkan, dan bahkan menghilangkan dampak yang merugikan, kondisi yang tidak menyenangkan dan bahkan merugikan, menjadi sesuatu yang lebih baik lagi untuk masa depannya. Resiliensi dapat membuat seorang berhasil menyesuaikan diri dan menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan. Mengembangkan perkembangan sosial, akademik, dan juga kompetensi berupa vokasionalnya. Yang keempat yaitu memberikan tugas sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa dan mengkondisikan iklim beserta suasana kelas yang sehat dan juga nyaman. Seorang guru dari setiap siswa itu berbeda-beda. Antara siswa yang satu dengan siswa yang lain tidaklah sama. Terdapat siswa yang mudah untuk menyerap materi. Selain itu, ada juga siswa yang di mana dalam proses belajar mengajar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menangkap suatu materi tersebut. Selain guru yang memberikan kondisi yang nyaman, iklim dan juga suasana kelas pun harus dijaga agar tetap dalam keadaan sehat dan juga nyaman. Sehingga dapat menunjang proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas tersebut. Pendapat dari seorang bernama Kunadi pada tahun 2022. Yang kelima yaitu dukungan dari orang-orang terdekat. Keluarga yang menjadi lingkungan terdekat bagi peserta didik memiliki peranan yang sangat penting dalam penanggulangan program stres yang terjadi. Orang tua tidak boleh memberikan tuntutan kepada peserta didik di luar kemampuannya. Alangkah baiknya orang tua memberikan dukungan yang positif dan memberikan apresiasi di setiap pencapaian anaknya. Dan yang terakhir yaitu motivasi diri. Motivasi diri merupakan hal yang sangat penting bagi setiap para peserta didik, karena dengan memotivasi diri akan membuat anak tersebut menjadi lebih semangat untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi dari yang sudah sebelumnya. Selain itu, terdapat pula langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi stres, seperti yang pertama, kenali apa yang membuat kita stres. Dan yang kedua, lakukan riset dengan mencari informasi dan pendapat orang lain, dan kemudian mencari sumber dari problem yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu, cobalah diterapkan dalam kehidupan. Yang keempat, merencanakan tanggapan, dan yang terakhir, jangan menunda-nunda. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy yang telah memaparkan materinya. Dari penyampaian materi yang pertama sampai yang terakhir, kita dapat menyimpulkan bahwasannya problem stres yang dialami oleh peserta didik tentunya merupakan suatu permasalahan yang dapat mengganggu semua aktivitasnya, baik itu tidak hanya rutinitasnya saja, melainkan kepada dirinya sendiri seperti terganggunya fisik, psikis, dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini ditimbulkan oleh berbagai faktor, baik itu dari internal, dari dirinya sendiri, ataupun eksternal dari luar dirinya, seperti dari lingkungan. Nah, tentunya terdapat perbedaan problem stres yang dialami oleh setiap individu, apalagi perbedaan jenjang tentunya sangat membedakan problem stres yang dialami oleh peserta didik. Nah, hal ini harus segera diatasi dan ditangani oleh kerjasama dari berbagai pihak agar problem stres yang dialami oleh peserta didik tidak berpengaruh besar untuk masa depannya. Mungkin sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Hamdan, dan mohon maaf apabila selama penyampaian materi ataupun dari segi materinya terdapat banyak kekurangan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.